Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan takzimi Kiai Haji Muhammad Musaddiq Fikri Faruk. Yang kami hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh. Yang kami hormati ketua serta pengurus takmir Masjid Nur Inka Brigif 9 Patrang Jember. Yang kami hormati seluruh santri khidmat Nurul Hayat Jember, serta hadirin sekalian jamaah kajian Ahad Duha yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian Ahad Duha. Tak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini, Ahad 13 Januari 2019. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat mau'idhah hasanah, dan terakhir adalah penutup sekaligus doa. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali pagi ini untuk membawa keberkahan, untuk membawa kelancaran semuanya. Kita awali dengan umul kitab. Iridailah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Muhammad Farhan dan Muhammad Irfan. Kepada Adinda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma
atas tawawa bil ufukil a'la. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana. Ila abdi ma auha. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsas sidrata ma yaghsa ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Alakumul dzakaru walahul unsa. Tilka idang kismatun diza. Tilka idang kismatun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, mudah-mudahan putra dan putri kita semuanya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan membawa syafaat bagi orang tuanya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan semuanya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, ada info pesan dari Takmir Masjid Nur Inka. Untuk jamaah mohon dikondisikan tidak memakan snack atau roti di dalam masjid. Ada himbauan untuk tidak memakan makanan di dalam masjid. Adapun minuman dipersilahkan dari Takmir Masjid Nur Inka untuk dinikmati. Demikian. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Latif selaku Kepala Cabang Nurul Hayat Jember. Langsung saja kepada Bapak Abdul Latif kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus guru kita ad-da'i ilallah Syekhunal kiram ad-da'i ilallah Kiai Haji Musaddiq Fikri Syabtina ikraman wa ta'ziman ilaikum. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga seluruh segenap takmir Masjid Nur Inka Brigif 9. Hadirin pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah, seluruh hadirin hadirat yang diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita semua diundang oleh Allah dan Rasulullah untuk menghadiri majelis yang mulia, tempat yang mulia yang disebut sebagai taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelantara untuk mendapatkan ridhonya, dan semoga setiap langkah kita juga diampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pengunjung taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih istiqomah kajian Ahad Duha berlangsung. Mudah-mudahan semua petugas Nurul Hayat diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan istiqomah untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah, yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Sebagian kegiatan Nurul Hayat kami sampaikan kepada para hadirin dan juga para donatur Nurul Hayat. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun, yaitu program pembinaan untuk adik yatim dan du'afa yang berupa qari atau tilawatil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang barusan kita saksikan itu adalah salah satu program binaan Nurul Hayat. Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah diberi jalan, diberi kekuatan untuk mengadakan program-program ini. Bagaimana bahagianya
keluarganya, orang tuanya. Saya walaupun hanya sebagai pelaksana sangat bersyukur, senang sekali. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran dan bisa mengamalkan isinya Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Ini binaan di wilayah Cangkring Jinggawa, kebetulan juga karena program pertama tahun kemarin, dan masih satu tempat ditempatkan di Musola As-Sadat, di musola depan rumah saya. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Pas 4 bulan kemarin sudah bisa tampil di kajian halal bihalal. Waktu itu masih 1 surat. Alhamdulillah sekarang berapa surat yang sudah dipelajari? 4. Alhamdulillah sudah bisa menampilkan 4 surat dalam 1 tahun. Dan insya Allah tahun ini 2019 kita ada tambahan 5 titik. 5 titik ini juga koordinator wilayah, koordinator adik yatim yang bertempat diantaranya di Nogosari, di Kertonegoro, Cilbu, mana lagi? Huluhan. Mohon doanya para hadirin, mudah-mudahan kami terus diberi istiqomahan untuk pembinaan, untuk memilih dan memberi semangat kepada adik-adik kita. Karena usia kita tidak panjang, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Mari kita mohon dukungannya juga, mohon doanya untuk membina adik-adik kita semampu kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit tidak banyak, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada adik-adik kita, dan semoga setiap kegiatan Nurul Hayat pahalanya mengalir kepada para donatur. Amin Allahumma amin. Yang pertama kami menyampaikan mewakili segenap panitia dan juga pengurus yayasan Nurul Hayat, yang pertama menyampaikan terima kasih jazakumullah sanal jaza kepada semua para donatur, ke semua para hadirin hadirat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Musaddiq Fikri yang telah berkenan hadir bersama kita, yang insyaallah akan menyampaikan hikmah-hikmah dauh-dauh yang akan kita ambil nanti, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan pengurus Nurul Hayat, atas segala kekurangan baik tempat ataupun suguhan ataupun yang lain. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, kami mohon keikhlasan doanya untuk keluarga besar kita. Mari kita doakan, dan juga untuk keluarga besar Nurul Hayat Indonesia pada umumnya, Nurul Hayat Jember pada khususnya, dan juga untuk keluarga besar para donatur Nurul Hayat Jember khususnya, Nurul Hayat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahi keberkahan umur, Allah menganugerahi keberkahan rizki, Allah mudah-mudahan menganugerahi keberkahan keluarga, dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan diberi kemudahan untuk taat kepada Allah, diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga kita semua dikaruniai husnul khatimah ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah biridha illa bi syafaati rasulillah hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihimul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Juga kita doakan mudah-mudahan keluarga besar kita, keluarga besar Nurul Hayat, keluarga besar donatur Nurul Hayat, apabila saat ini ada yang lagi diuji oleh Allah dengan ujian atau dengan sakit, mudah-mudahan Allah berjalan keluarnya. Mudah-mudahan dengan sakitnya, dengan ujiannya, Allah mengangkat derajatnya, mengampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihimul maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal mu'minin wa basyaral mu'minin bi anna lahumul jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qudwatina maulana Muhammad Nabiyil huda wal rahmah kashifil ghummah
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حضرات المحترمين والمحترمات مؤمنين مؤminat muslimin muslimat, terutama pengurus takmir Masjid Nur Inka yang saya hormati, keluarga besar Nurul Hayat di bawah pimpinan Ustadz Abdul Latif, Bapak Ibu, para pecinta ilmu, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah SAW. Ada satu ayat di surat At-Taubah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mendatangi majelis-majelis ilmu, karena ini langsung perintah Allah. Mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis zikir adalah langsung perintah Allah. Ada di surat At-Taubah, kalau saya tidak salah, ayat 133. Allah dawuh, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli ummatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang-orang beriman jangan sibuk urusan dunia saja. Jangan hanya sibuk urusan rumah tangga saja. Jangan hanya sibuk urusan pekerjaan saja. Jangan hanya sibuk nyari uang saja. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada yang ngaji. Harus ada waktu, harus disempatkan waktu untuk datang ke tempat ilmu. Coba, ayat ini, Ibu Bapak, sebab turun ayat ini ketika terjadi perang Badar di Madinah, perang pertama. Begitu Allah mengizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan peperangan melawan orang musyrikin Mekah, sahabat-sahabat itu kemudian semua semangat, mengalami euforia. Wah, ayo wis perang. Karena sahabat merasa selama ini mereka sudah diperlakukan secara dolim oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mereka sekarang punya kesempatan untuk membalas. Semua sahabat sudah sepakat, semangat mau berangkat untuk perang. Ternyata turun ayat ini. Kata Allah, jangan semua perang. Harus ada yang tetap tinggal untuk mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu agama. Bayangkan Bapak Ibu para jamaah, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Tolong dijawab. Ketika perang, mestinya semua kekuatan digunakan supaya menang.
Dalam perang semua sumber daya harus dimanfaatkan, dioptimalkan supaya menang. Semua pasukan kudu berangkat, semua orang harus memperbanyak pasukan. Dan perang itu pahalanya sangat besar. Kalau mati syahid. Ternyata oleh Allah dilarang. Jangan semua berangkat perang, harus ada yang ngaji. Makanya sempatkan Bapak Ibu, datanglah ke tempat-tempat ilmu. Saya yakin Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menerima kebaikan. Karena Rasulullah dawuh, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dipilih untuk menerima kebaikan, siapa yang oleh Allah dipilih direncanakan menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, dia akan diberi semangat, diberi kemauan, diberi kemampuan untuk melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ditanya oleh santrinya, ma ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Imam Malik mengatakan tolabul ilmi, ngaji. Perhatikan, ayat pertama turun bunyinya apa? Bunyinya apa? Iqra. Ayat yang pertama turun bunyinya Iqra, bacalah. Kalau kita cerdas Bapak Ibu, kalau kita jeli, Allah perintah Rasulullah, perintah pertama, ayat pertamanya bacalah. Allah tidak perintah, wahai Muhammad, imanlah, Islamlah. Allah tidak dawuh, ayat pertama tidak berbunyi, amin, imanlah kamu. Aslim, Islamlah kamu. Sholli, sholatlah kamu. Sum, puasalah kamu. Tidak. Ubud, ibadahlah kamu. Tapi ayat pertama, Iqra, bacalah, ngajilah. Kenapa kok tidak imanlah, Islamlah, sholatlah, dan sebagainya? Karena tidak bisa kita beriman, tidak bisa kita berislam, sholat, ibadah, dan sebagainya tanpa Iqra, tanpa ilmu. Datang Pak, ada majelis ilmu, datang. Ini menguatkan keimanan kita. Kalau begini ada yang mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, potensi kita lupa kepada agama sangat besar. Coba sekarang, sampean sakniki ngaji ngene. Eling akhirat napa mboten? Ingat akhirat apa enggak? Ingat Allah apa enggak? Ingat mati apa enggak? Ingat, nanti pulang lupa lagi. Potongan-potongan sampean, potongan lalian sama dengan saya. Baca surat Al-Munafikun ayat 9. Surat Al-Munafikun ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab ayat ini orang yang beriman. Hei wong sing iman, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai urusan duniamu melupakan kamu dari Allah.
Jangan sampai urusan duniamu melupakan kamu dari Allah. Al-Munafikun ayat 9. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau orang lupa ngaji, orang cuma urusan dunia tok, anak cuma disekolahkan saja, ndak dingajekno, anak tidak diperhatikan baca Qur'annya, lumayan ada Nurul Hayat ngopeni anak-anak supaya bisa ngaji Qur'an. Kalau kamu hanya ngurusin donya tok, faulaika humul khasirun, kamu akan rugi. Rugi, Bu. Rugi, Pak, duwe anak gak iso ngaji, rugi. Meskipun nun sewu, kaya, punya rumah, punya mobil, tapi kalau tidak pernah menjaga keimanannya, dia termasuk rugi. Nopo maneh kena urusan donya nggih. Hati-hati, kata Imam Syafi'i, ad-dunya tu'mi wa tusimmu. Dunia ini bisa membuat orang buta dan membuat orang tuli. Dunia ini, kata Imam Syafi'i, bisa membuat orang buta, membuat orang tuli. Kadang ngono azan, Allahu Akbar, pura-pura tidak mendengar. Kadang malah yang azan yang dipaidu, azan maneh. Loh, ada orang itu, Pak, mendengar azan, mbok ngalah apa? Ngambil wudhu, enggak. Ini begitu mendengar azan malah nyumet rokok, malah rokokan. Ada azan malah menghidupkan HP. Mohon maaf Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di era fitnah. Kalau kita tidak menjaga iman kita, mohon maaf, kita termasuk ayat ini, faulaika humul khasirun. Zaman itu, Bapak Ibu, semakin ke belakang tidak semakin baik. Zaman itu semakin ke belakang semakin tidak baik. Ini yang dawuh bukan saya, ini yang dawuh Kanjeng Nabi, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang satu zaman kecuali semakin ke belakang semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Dulu orang tidak sholat malu, Pak. Betul? Dulu orang tidak Jumatan, malu. Dulu wanita membuka aurat, malu. Tidak berani keluar rumah, Bu. Sekarang, walah mamer no awak, pamer metu omah, aurat dibuka, ya Allah. Yang malu yang melihat. Saya kalau lihat perempuan-perempuan sekarang banyak membuka aurat, saya itu sampai bingung, ya Allah, ini dilihat dosa, tidak dilihat. Sampean mubazir, Pak. Kalau kiai bukan mubazir, kepikiran. Coba, zaman kita kecil, Pak, maghrib kita di mana? Masjid musola. Sekarang maghrib di mana anak kita? TV maghrib hidup. Orang kalau sudah kena urusan dunia gelap, tuli, buta. Loh, apem 80 juta lo dituku. Kan sudah masa apem tok 80 juta, Pak? Tonggoku dodol apem cuma 5.000. Di zaman apem seperti itu.
Ya Allah, mudah-mudahan selamat ya. Loh kalau sampean terus kita ndak ngaji, ndak ada yang mengingatkan. Iman kita terkikis, iman kita terkikis, iman kita terkikis. Kanjeng Nabi sampai dawuh, sayati ala ummati zamanun la yubali bidinih, akan datang satu zaman umatku tidak peduli kepada urusan agama. Akan datang zaman umatku tidak peduli kepada urusan agama. Mohon maaf, punya ayam maghrib tidak pulang, sak kampung di WA, ero petekku, anaknya, anak gadisnya, sampai jam 9 malam tidak pulang. Era fitnah Pak, zaman maksiat Bu. Betul kata Rasulullah, Allahumma Muhammad. Bada'al Islamu ghariba. Islam pertama muncul ghariba, sesuatu yang asing, orang tidak kenal Islam. Ketika Islam pertama muncul zaman Rasulullah, ghariba, sesuatu yang asing. Orang tidak kenal Islam. Orang malu, takut dengan keislamannya. Itu Islam zaman old. Bagaimana Islam zaman now? Kata Rasulullah, wa sayaudu ghariba kama bada'a. Suatu saat Islam akan kembali asing seperti pertama kali Islam muncul. Suatu saat Islam akan kembali asing. Sekarang banyak orang Islam tidak mengerti keislamannya. Sudahlah, saya tidak usah pakai standar yang tinggi, standar ya, yang fundamental, Quran. Mohon maaf, banyak orang tidak bisa baca Quran. Kalau anaknya sekolah, kok tidak bisa komputer dibelikan, dileskan, tidak bisa bahasa asing, ikut les, mau ujian nasional, les, bimbingan tes, sekian ratus ribu, sekian juta, dia tidak berat. Tapi anaknya tidak bisa baca Quran, orang tuanya tidak bingung. Kadang wis kepeksa dititipno di TPQ, SPP 10.000, lali bayar. Bahkan mohon maaf, banyak rumah tangga muslim, muslimah tidak punya Quran di rumahnya. Banyak orang tidak punya Quran, Bu. Islam akan menjadi asing. Orang malu dengan identitas keislamannya. Saya pakai jubah. Ya, kita semua alhamdulillah menunjukkan ini loh orang Islam. Kita punya tempat terbaik, apa? Masjid. Kita punya ajaran yang terbaik, ajaran Rasulullah. Kita punya kitab terbaik, Quran. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau kita tidak hati-hati, Islam kita, iman kita akan terkikis. Ngaji seperti ini, mudah-mudahan akan bisa mengembalikan, menguatkan keimanan kita. Kita harus merasa, harus yakin Bapak Ibu. Karena iman adalah sesuatu yang fundamental. Kalau orang hidup tanpa iman, nothing, tidak ada apa-apanya.
anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini nerangkan orang yang tidak beriman. Ma aghna anhu, tidak ada gunanya. Anhu dari orang itu apa? Maluhu, hartanya. Wa ma kasab, dan apapun yang dia lakukan. Bisnisnya, pekerjaannya, semuanya tidak berguna. Ya, paham? Pak Yai tanya, ya, bagaimana saya bisa mendapatkan kelezatan iman? Supaya saya merasa nikmat menjadi mukmin. Supaya saya merasa nikmat tahajud, saya merasa nikmat bisa ngaji, saya merasa nikmat bisa datang ke masjid. Orang kalau sudah tidak merasa nikmat iman, Pak, dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Kadang jam 3 bangun, neng jeding ngoyo turu maneh. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Subhanallah. Terlambat ngantor takut, terlambat rapat malu, terlambat bekerja takut, terlambat sholat tertawa, terlambat sholat tertawa. Subuh jam 6 saya sempat buka HP, Pak, lihat status, sudah jam 6 ini. Hati-hati kalau sudah sholat subuh jam 6, tolong niatnya dirubah. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Coba sampean harus cek log di kantor, harus apel di kantor, jam 7 kurang seperempat, setengah 7 berangkat sudah. Coba Jumatan, jam berapa sampean berangkat? Sudah adzan, oh durung adzan kedua. Sudah adzan kedua, oh durung khutbah. Sudah khutbah, oh durung khutbah kedua. Begitu qomat baru berangkat ke masjid. Itu pun masih sempat di jalan rokokan. Begitu masuk masjid, malaikat berteriak, telat Pak Eko. Kalau Anda ingin mendapatkan kelezatan iman, banyak orang tidak mendapatkan, tidak merasakan nikmatnya iman, Pak. Coba sekarang, kalau urusan dunia, banyak orang serius. Umpomo, sampean ditelepon bos, sampean ditelepon kantor, jam 1, jam 2, suruh berangkat ke Surabaya, rapat besok pagi, rapat di Surabaya jam 7. Sampean ditelepon, diperintah atasan, berangkat ke Surabaya. Padahal malam itu sedang hujan deras. Kira-kira sampean budal apa enggak? Ninggalkan istri, ninggalkan anak, hujan deras. Jam 1 ditelepon Surabaya, berangkat. Kenapa kok berangkat? 1, karena takut kepada atasan. 2, karena ngejar uang transport, uang saku. Padahal sama dikongkon rapat paling uang transport, uang saku cuma 1 juta, 2 juta. Ninggano bojo, udan deres berangkat. Sama ditelepon Gusti Allah dikongkon tahajud jam 3. Di WA sama Allah, miss call jam 3.
Anda diberi kebahagiaan dunia akhirat, alhamdulillah ndak bangun. Bareng wis ngaji ke Gus Fikri, alhamdulillah saya sudah dinasihati Gus Fikri. Saya nanti malam mau tahajud, nyetel alarm, HP-nya di alarm jam 3 tahajud. Alhamdulillah jam 3 HP-nya bunyi, alarmnya bunyi. Orang ini bangun, lihat HP dipateni turu maneh. Subhanallah. Kalau Anda ingin mendapatkan kelezatan iman, menguatkan iman, perhatikan. Rasulullah dawuh, salasatun mangkunna fihi wajada lazzatal iman. Ada 3 hal, ada 3 perkara. Kalau 3, Bu, Pak, saya pakai jari berani. Kalau 1, 2 enggak berani. Rawan. Saya pidato pengajian 1, share Gus Fikri tim sukses nomor 1. Waduh, mati aku. Ada 3 perkara. 3 berani saya. Kalau 3 perkara ini Anda dapatkan, kata Rasulullah, wajada lazzatal iman, kamu akan mendapatkan lezatnya iman. Allahumma Muhammad. Iman itu penting, Bu, Pak, jangan diremehkan. Makanya ulama dawuh al-imanu aslun ni'am. Iman itu nikmat yang paling mendasar. Kalau as-sholatu aslul iman. Kalau sholat itu dasarnya iman. Al-imanu aslun ni'am. Kalau iman adalah dasar semua kenikmatan. Apa Pak Yai? 3 perkara. Perhatikan. 1. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Kalau orang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Abot iki, Pak. Aduh, aja potongan koyok ngeten iki. Gak percaya blas. Pemane sing pidato, aduh. Mencintai Allah dan Rasulullah mengalahkan cinta kepada yang lain. Allahumma Muhammad. Anda cinta istri, bagus. Cinta anak, bagus. Seneng duit, potongan. Cinta jabatan, silakan. Tapi bagaimana kalau kita mencintai Allah, mengalahkan semuanya? Contohnya yuk nopo yai, contoh yang paling praktis. Cinta Allah Kanjeng Nabi mengalahkan segalanya. Ya, ketika di kantor sampean sedang rapat, atau di pasar sampean sedang punya toko, sedang urusan dengan dunia, sedang rame-rame ini ngitung duit, Pak. Ketika Anda sedang asyik dengan dunia, tiba-tiba Allah nimbali azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cinta Allah mengalahkan yang lain. Sebagai pimpinan, Anda langsung mengatakan, peserta rapat, ada panggilan dari yang maha memberi rizki. Rapat, break, off, kita sholat dulu. Saban duwe toko, Pak, Bu. Nggih, Pak, duwe toko. Pas rame-rame ini wong tuku, Pak. Mulai isu dah ana wong tuku, Pak.
Mulai isuk sepi. Sepi sandil ndak ono sing tuku, Pak. Ya. Tiba-tiba Jumat ini masjid Jumatan, ya, azan. Sebelum Jumatan 10 menit sebelum azan, moro-moro toko sampean ruwame, Pak. Wake wong tuku. Kira-kira, Pak, sampean terus buka toko apa sampean melayu nang masjid tokone sampean tutup? Ini pertanyaan yang tidak perlu Anda jawab, karena saya sudah tahu jawabannya. Kulo pengajian saya terangkan begini, Bu. Ada supir taksi yang jadi jamaah saya, Allahumma Muhammad. Supir taksi ini ngomong, betul Pak Yai, kadang saya itu nunggu penumpang di terminal Tawangalun, itu mulai pagi tengok-tengok tidak ada penumpang. Begitu azan Jumat, ada penumpang mau nyarter mobil saya, mahal nyarternya, tapi minta berangkat waktu itu. Kalau saya berangkat waktu itu, saya tidak Jumatan. Kalau saya tolak, ini nyarternya 500.000. Melendi sampean. Di sini tarik menariknya, Pak. Lu tempat nganggur, pemane wis pensiun. Lek tempat nganggur, tempat wis pensiun, salat, maca Quran biasa. Tapi ketika sedang terjadi pertarungan antara dunia dan akhirat, Anda kok memilih akhirat? Sampeyan duwe dhuwit kari 5.000. Kari 5.000 wis. Anak sampean njaluk gawe jajan. Di sini ada Nurul Hayat butuh untuk anak yatim. 5.000 sampean meno sapa? Paruhan. Ya itu kalau orang imannya separuh. Ini kalau diaplikasikan berat. Zaman seperti sekarang, Bu, Pak. Sampean duwe anak wedok. Langsung saya aplikasikan ini. Hadis saya aplikasikan. Sampean duwe anak wedok. Wayu. Tinggi langsing. Putih. Padahal bapak elek, ibu elek. Lu kok iso? Salah cetak. Kadang bapak nggih, ireng ibu ireng, kok iso anake putih? Wis kuasane Gusti Allah. Ojo curiga anake sapa iki? Ya. Bapake putih, ibuke putih. Kok duwe anak ireng? Ya sudah kersane Gusti Allah. Kira-kira waktu bayi kecemplung aspal kira-kira gitu. Sama dua anak wedok sarjana, pinter, ayu, tinggi, langsing, putih. Dijaluk wong. Ada 2 kandidat calon mantu. Sing siji agamane ndak jelas, ibadahnya ndak jelas, Islamnya ndak jelas, tapi sugih. Mobil BMW. Minta anak sampean. Yang satu ibadah yang genah, sholat yang genah, akhlaknya bagus, aktivis Nurul Hayat, pengajian selalu ikut, melarat. Sepeda cicilan, petangulan gak iso bayar, karena gaji dari Nurul Hayat sering terlambat. Saya ini kan juga mikir, kira-kira aku ki dibayar piro ambek Nurul Hayat. Enggak. Saya kesini karena ingin ketemu panjenengan, ingin silaturahim, ingin cari baro. Kalau ada kiai diundang pengajian, kok ngarepno disangoni itu dosa.
Tidak boleh, dosa. Tapi lebih dosa kalau ngundang kiai tidak disangoni. Ya, mohon maaf, tarif saya mahal, Pak. Tapi karena saya cinta Allah, sak paring-paring tak terima. Kalau saya mau pasang tarif, bisa. Pasang tarif, tidak boleh. Karena kita harus mendahulukan Allah. Apalagi Ustaz Abdul Latif ini, istrinya santri saya, istrinya ngaji ke saya. Kan santri sendiri, kalau santri sendiri yang undang, saya diskon 40%. Enggak Bu, saya biasa pidato gini di TV ya, jangan dianggap guyon. Ayo, sampean duwe anak ayu sing njaluk, mbayangi gak jelas agamanya, tapi kaya sing iki santri tapi melarat. Anak sampean wanita cantik satu-satunya anak tunggal, sampean berikan kepada siapa? Ketika Anda sedang berbicara tentang dunia, Anda lupa kepada akhirat. Maka syarat pertama, kalau orang mau mendapatkan kelezatan iman, dia harus mampu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulullah mengalahkan kepada kecintaan yang lain. Contoh, Nabi Ibrahim tidak punya anak, lama mengharap anak, bareng wis duwe anak dikongkon beleh. Anak yang sekian lama, Nabi Ibrahim itu Bu, punya anak umur 120. Lama merindukan anak, tidak punya anak. Bareng sudah punya anak sekitar umur 6-7 tahun, datang perintah Allah, sembelih anakmu. Pertarungan yang luar biasa. Cinta Allah atau cinta anak. Kalau cinta Allah, anak saya satu-satunya yang saya tunggu sekian ratus tahun harus saya sembelih. Kalau saya cinta Allah, berarti saya harus kehilangan anak. Kalau saya cinta anak, saya kehilangan Allah. Sampean cinta anak boleh Bu, tapi anak gak sholat harus berani, jewet. Sampean cinta istri wajib Pak, tapi kalau istri Anda tidak mau nutup aurat, Anda harus milih Pak. Lepas. Sampean cinta anak-anak idolan gak diurus, tidak berani keras kepada anak, tidak berani tegas. Anak tidak sholat dibiarkan. Anda terlalu mencintai namanya. Nabi Ibrahim memilih cinta kepada Allah. Cinta kepada anak dikalahkan. Mengalahkan nalurinya sebagai seorang ayah. Nabi Ismail mau disembelih, apa yang terjadi? Nabi Ismail mau disembelih, diselamatkan Allah. 4 bulan kemudian Nabi Ibrahim diberi anak lagi, namanya Nabi Ishak. Artinya apa? Kalau orang mendahulukan Allah, dia akan diselamatkan dan diberi ganti. Ya sampean bojone gak gelem sholat, bojone gak gelem nutup aurat, sembelih. Nanti sampean akan diberi ganti. Lumayan Pak, ganti ini koyok Vanessa ngono ya. Waduh, Masya Allah. Paham? Satu ya. Ini kalau kita terapkan terjadi pertarungan, konflik of interest.
pada satu titik kita harus milih. Apakah kita memilih mencintai Allah atau kita malah meninggalkan Allah? Kayak saat ini, seperti sekarang, hari Minggu, hari istirahat, hari keluarga, wayai kumpul anak, kumpul bojo, senang-senang ngelencer. Coba kalau hari Minggu sampai di Belani ada Car Free Day, orang olahraga, orang ngelencer, Masya Allah. Sampean kok milih nang masjid? Iki kan wong aneh sampean ini. Makanya sampean ini makhluk langka. Harus dilestarikan. Jangan sampai punah loh ini. Minggu-minggu kabeh wong olahraga, ngelencer. Watulo, Roxy, Transmart. Sampean kok nang Masjid Nur Ingka. Ya karena sampean tidak punya uang. Bukan karena cinta Allah. Ya, ini pertarungan. Ya, coba orang sekarang luar biasa. Makanya malaikat sekarang itu cermet, Pak. Apa cermet itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya the cermet. Makanya malaikat sekarang kan cermet delok tingkai menungso. Dulu malaikat itu kalau mematikan orang, mewafatkan orang, itu malaikat masih open, Pak, dipateni siji-siji, Pak. Satu mati, satu mati, satu mati, satu mati. Itu masih open malaikat. Sekarang delok tingkai menungso yang sudah tidak jelas, cermet. Tidak dimatikan satu-satu, langsung sekeringi, Bu. Pak jeglek. Palu hanya 15 menit. 2000 orang meninggal. Sunda, tsunami, berapa menit? Sekian ratus meninggal. Kecelakaan pesawat, plung. Iya. Pesawat apa itu? Nah, Lion Air itu. Pesawatnya baru, pesawatnya canggih. Plung, 180 orang meninggal. Karena masyarakat malaikat sudah cermet. Delok tingkai menungso sekarang, ya Allah. Sampean sudah dengar kabar setan mengajukan surat pengunduran diri? Loh, gak kerung apa? Makanya sing aktif nang Facebook tabu. Malaikat itu menerima surat pengunduran diri setan. Sampean mau apa? Mau menghadap Allah. Mau apa? Menyampaikan surat. Surat apa? Permohonan pensiun dini. Resign. Resign jadi apa? Dari setan. Kenapa? Karena saya merasa tugas saya sudah selesai. Apa tugasmu? Saya ditugaskan Allah menggelincirkan, menggoda manusia. Nah terus, sekarang manusia belum saya goda, sudah rusak. Bahkan kalau ada manusia yang tergoda, dia menyalahkan saya. Saya ini begini digoda setan, padahal loh aku menengahi. Kata setan, saya loh enggak goda, dia sendiri memang itu. Mengkambing hitamkan saya. Daripada saya dikambing hitamkan, lebih baik pensiun. Jaluk leren, Pak, malaikat, Pak, setan, Bu. Coba itu. Makanya, apa yang mau kita tunggu, Bapak Ibu? Umur wis tambah entek, tambah tua. Apa kita masih mau terus urusan dunia yang tidak jelas ujung pangkalnya? Terus mikir, golek duit. Cobalah, masuk 2019, ganti hashtag. Jangan cuma berpikir bagaimana saya menerima, tapi berpikirlah bagaimana mulai sekarang saya memberi. Begitu menungso tambah cedek mati,
Harus ada perubahan fundamental. Ya, pasang hashtag 2019 tagar memberi. 2019 tagar sholat jamaah. 2019 tagar majelis ilmu. 2019 tagar ganti istri. Aduh, apa yang mau kita tunggu? Itu Bu, Pak, yang pesawat Lion Air itu tidak ada yang sakit, Pak. Semuanya datang ke bandara, diantar istri, anak, ada yang diantar orang tuanya, cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri, say hello, bye. Semuanya dalam keadaan tidak ada yang sakit. Masuk ke pesawat, mau boarding, pramugari berdiri di depan pintu pesawat, menyambut tamu-tamu, menyambut penumpang Lion Air dengan senyuman khas pramugari. Selamat pagi, siang, silakan, nomor berapa? Padahal itu di depan pramugari yang nunggu pesawat penumpang masuk, itu di depannya malaikat Israel ngadeg gitu, Pak. Ambek nyekel buku, ambek pulpen, rokokan. Malaikat Israel itu longgo berdiri di depan pramugari ini, ambek nyekel buku pulpen, ngabsen. Ini yang calon saya berikutnya ini. Melbu pas, genep wis. Itu malaikat Israel berdiri, berteriak, masuk Pak Eko. Begitu pintu pesawat ditutup, jebret, pesawat take off, habis. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Saya di rumah saya, Bu, di pondok saya, Pak, anak yatim saya gratiskan. Saya punya pondok, saya gratiskan. Yang enggak mampu, enggak usah bayar. Makan 2 kali. Apa yang kita bawa? Ini Nurul Hayat punya program luar biasa, nyantuni anak yatim, nyantuni janda-janda ya. Bagi tugas, ibu-ibu bagian nyantuni anak ya, bapak-bapak bagian nyantuni Loh, biar enggak berat, Bu. Lek sampean kabeh kan abot. Bagi tugas, job description. Setuju, Pak? Tapi katanya Ustadz Abdul Latif, janda tua-tua. Kalau yang masih 40-an, sudah, biar saya yang tanggung jawab. Bumbung bojoku gak melok, Bu. Apa kalau sudah begitu? Sampean tahu ngafani wong mati, Pak? Pernah ngafani? Iya. Apakah Anda pernah menemukan orang mati, kafannya ada sakunya? Be ono wong mati kafane ono sae? Mencintai Allah Rasulullah mengalahkan cintanya kepada yang lain. Kalau orang sudah begitu, Bapak Ibu, kabut sodako ndak berat, infak di masjid ndak berat, melangkah ke masjid ndak berat, bangun malam tahajud ndak berat, maca Quran gak abot. Nah sekarang kita pemane ibu-ibu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, anake bongo-bongo, Bu, sinetrone mulai, Bu, shadaqallahul azim. Ayo, ditimbali Gusti Allah, Allahu Akbar, ndak nyaut, ndak menjawab. Anda mengaku cinta Allah, ditimbali Gusti Allah, Anda tidak menjawab.
dipanggil Pak Samsung, bunyi pertama langsung dijawab. Bunyi pertama. Dari mana kita mendapatkan kekuatan iman? Apa ada sing wedok sugih, sing lanang mati terus sing mati disanguni ATM? 2. Waktunya terbatas, jam 10 saya ngisi pengajian di Kaliwates. Waktunya terbatas. Mohon maaf, sedang naik daun. Jam 6 tadi ngisi pengajian di Rodotul Mulisin, sampai jam 8, kurang 5 menit. Pulang, anak saya turun, saya berangkat ke sini. Jadi mohon maaf, belum sarapan. Makanya agak lesu saya kan. Padahal saya kalau pengajian biasanya energik Pak. Ini tadi mulai saya subuh ngimami santri, habis subuh mulang santri, ngaji kitab Fathul Mu'in. Dari mulang santri langsung naik mobil ke Rodotul Mulisin. Rodotul Mulisin langsung ke sini, belum sarapan. Bayangan saya di sini be ono roti-roti tahu apa. Alhamdulillah tetok. Subhanallah. Ini namanya mencintai Allah, mengalahkan. Jam 10 jadwal saya di Kaliwates. 2. Kalau Anda ingin mendapatkan kekuatan iman di era fitnah, cintai Allah. Gimana caranya Gus? Terus berusaha, terus bela, terus berdoa. 2. Allah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang tidak mendapatkan nikmat iman kalau dia tidak mencintai orang kecuali dia mencintai karena Allah. Cintai orang karena Allah. Cinta ulama, cinta aulia, cinta orang-orang yang mencintai Allah. Sampean kumpulane wong-wong sing cedhek ambek Gusti Allah, sampean melok katut. Sampean ngomong komunitasnya, kan orang tergantung komunitasnya. Almar'u ala dini khalilih. Orang itu kan apa? Tergantung komunitasnya. Sampean kumpul ambek Nurul Hayat, kan selalu diingatkan, ayo bantu anak yatim, ayo ngaji. Ketemu Gus Fikri, ayo rotibul hadat, ayo zikir. Tapi kalau sampean kumpul umpama dengan komunitas pecinta burung, sing diomongno apa? Disuruh sari mana? Komunitas sepeda ontel, komunitas ini. Orang akan tergantung komunitasnya. Cintai orang karena Allah, cintai istri karena Allah, cintai anak karena Allah, cintai tetangga karena Allah. Pilih pemimpin karena, awas, 2019 pilih pemimpin karena Allah. Cari pemimpin yang paling takut kepada Allah. Kalau gak ngongkon sampean milih sopo-sopo wis, pokoknya cari pemimpin karena Allah. Terakhir, yang ketiga, alla ya'uda ilal kufri ba'dal iman kama yakrahu alla yunqada ilan nar. Kalau sudah jadi orang baik, jangan balik lagi kepada kejelekan. Allah ya'uda ilal kufri, jangan kembali kepada kekufuran, ba'dal iman, setelah Anda menjadi orang beriman. Kama yakrahu Allah yungqada ilan nar, seperti orang itu tidak senang kalau dia dimasukkan ke neraka. Jadi kalau sudah ngaji begini, mendapat pencerahan, mendapat ilmu, dinasehati, ya sudah, kalau kembali lagi sebarkan kebaikan.
Jangan malah katut maneh. Jangan kembali lagi. Anda sudah baik, Anda sudah ngaji, Anda sudah hijrah. Jangan kembali lagi. Engkau mulai nang omah denguk-denguk nang warung maneh, Pak. Maghrib denguk-denguk nang warung maneh. Hijrah. Bawa orang lain hijrah. Jangan Anda yang sudah hijrah, Anda kembali kepada masa jahiliyah. Sampeyan sing wis ngaji, pulang ke masyarakat, pulang ke rumah, anaknya dimulai dari keluarga. Engko kalau sudah bisa ke tetangga, ayo Bu ngaji Bu, ayo Bu zikir Bu, ayo Pak, ayo. Anda harus bisa mewarna, jangan malah diwarnai. Anda harus bisa mempengaruhi, jangan malah dipengaruhi. Mempengaruhi, menjadi inspirasi kebaikan. Coba Bapak Ibu, umpama dalam rumah ya, anak sampean masuk ke kamar sampean, atau anak sampean masuk rumah habis pulang sekolah, lihat bapaknya atau lihat ibunya sedang baca Quran. Ibu sampean, apa ibu saya baca Quran? Anaknya kan terus mikir, ya Allah, aku mlebu kamar, ibu maca Quran. Aku mulai sekolah, ibuku maca. Berarti ibu saya ahli, saya tak niru ibu maca Quran. Anak lihat ayah masuk kamar, sedang sujud, tahajud. Anak lihat bapaknya ganti baju, ambil sajadah, jamaah di masjid. Anda sudah menjadi inspirasi positif bagi orang lain tanpa harus pakai kata-kata. Kalau tiga ini bisa kita lakukan, dawuhnya Rasulullah, wajada lazzatal iman, kita akan mendapatkan kelezatan iman. Allahumma al-Fatihah. Syuratul ladzina an'amta alaihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami orang yang beriman ya Allah, orang-orang yang selalu mencintai-Mu ya Allah. Jangan biarkan dunia ini ya Allah melupakan kami, menjauhkan kami dari Allah, menjauhkan kami dari Rasulullah, menjauhkan kami dari zikir ya Allah. Jangan sampai kami tertipu oleh kehidupan dunia ya Allah. Semuanya akan kami tinggalkan ya Allah. Semuanya akan kami tinggalkan. Tidak ada satupun yang kami bawa kecuali amal kami ya Allah. Cerdaskan kami, bimbing kami, tuntun kami ya Allah. Supaya kami menjadi orang-orang baik. Supaya kami bisa menjadi contoh kebaikan bagi anak-anak kami. Supaya bisa kami ya Allah menjalankan dakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Cintakan kami ya Allah kepadamu, istiqomahkan kami sholat berjamaah, istiqomahkan kami bisa sholat tahajud, teteskan air mata kami ya Allah, merenungi dosa-dosa kami. Jangan sampai kami melakukan dosa dengan tertawa ya Allah. Dan ketika sudah waktunya kami pulang menghadap-Mu ya Allah, ketika kami sudah waktunya pulang menghadap-Mu ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Kuatkan lisan kami ya Allah ketika kami merasakan sakitnya dicabut nyawa. Kuatkan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wafatkan kami ketika sedang sujud ya Allah. Wafatkan kami ketika sedang baca Quran, sedang sholat, sedang berzikir, sedang punya wudhu.
Jangan wafatkan kami ketika kami sedang berbuat maksiat. Jangan wafatkan kami di tempat maksiat ya Allah. Bimbing kami ya Allah, supaya kami bisa mengisi sisa umur kami dengan kebaikan ya Allah, dengan sedekah, dengan sholat, dengan zikir. Berikan kami rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Berikan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kami anak-anak yang sholihin, sholihah. Sembuhkan semua penyakit kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Kami semua punya kesulitan, kami semua punya persoalan. Engkau yang maha tahu ya Allah masalah kami. Beri kami jalan keluar. Kuatkan kami, berikan kami kekuatan lahir dan batin. Ihdinas shiratal mustaqim. Khusyukkan kami sholat ya Allah. Kami lupa, kami malu. Semakin tua usia kami, tapi kami belum bisa sholat dengan khusyuk ya Allah. Ketika sholat kami masih memikirkan dunia ya Allah. Terimalah semua ibadah kami, walaupun kami yakin ibadah kami banyak kekurangan ya Allah. Engkau maha rahman, Engkau maha rahim. Engkau tahu kesulitan kami, bantu kami. Engkau yang maha tahu aib kami, tutup ya Allah. Engkau yang maha tahu dosa kami, ampuni ya Allah. Yakinkan kami semakin mendekati kematian kami. Sadarkan kami ya Allah, kami semakin mendekati kuburan kami. Kami semakin mendekati ajal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terangi hati kami ya Allah, supaya kami mudah menerima ilmu, mudah menerima kebenaran. Bimbing kami ya Allah, syukurkan kami, sabarkan kami, bahagiakan kami dunia akhirat. Maafkan kami, ampuni orang tua kami, ampuni ahli kubur kami ya Allah, terutama orang tua kami. Kami belum membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Kami belum membalas kebaikan kami. Bahkan kami ketika orang tua kami hidup, kami banyak yang menelantarkan orang tua kami. Kami tidak merawat orang tua kami membiarkan orang tua kami ya Allah. Anak apa kami ini ya Allah. Sekarang orang tua kami sudah wafat. Bahagiakan orang tua kami. Jadikan kubur mereka tempat istirahat. Jadikan kubur mereka kebun surgamu ya Allah. Muliakan mereka. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kabulkan doa kami ya Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, apa yang benar semuanya dari Allah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Apa yang salah karena kekurangan ilmu saya, Al-Fakir Muhammad Musaddiq Fikri Faruk, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Bapak Kiai akan menemui undangan di lain tempat dan lain majelis, untuk maudhu hasanah kita cukupkan, dan untuk tanya jawab kita cukupkan juga. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita kategorikan sebagai orang yang mendapatkan kenikmatan, kelezatan iman di hari-hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikian acara kajian Ahad Duha pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Kita akhiri dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tingkah laku. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.